Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan semacam penjelasan terkait dengan bisnis plan berdasarkan bisnis model Canvas. Jadi saya akan menjelaskan ini agar teman-teman mahasiswa semua dapat mengerti bagaimana cara menyusun perencanaan usaha menggunakan tools bisnis model Canvas. Baik, kita mulai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 9 poin yang harus diisi. Yang pertama di sini adalah key partner, kemudian key activity, kemudian value proposition, kemudian customer relationship, kemudian customer segment, kemudian key resources, kemudian channel, kemudian cost structure dan revenue stream. Nah, nanti teman-teman silakan buat kotak seperti ini dan silakan dibagi menjadi 9 kolom. Nah, di kolom pertama itu adalah key partner, ya. Di kolom kedua adalah key value proposition, kemudian yang kolom ketiga customer relationship, kemudian yang keempat adalah revenue stream, kemudian yang kelima adalah key activity, kemudian yang keenam adalah key resources, dan kedelapan channel, kemudian yang kesembilan adalah cost structure. Nah, baik, kita akan mulai di kolom pertama dulu ya. Jadi nanti teman-teman silakan mengisi di kolom pertama. Nah, pertama customer segment ya. Nah, customer segment ini adalah kalau teman-teman misalnya sudah membuat ide bisnisnya kemarin, kemudian sudah dibuat semacam brand atau logonya. Nah, di kotak pertama silakan ditentukan customer segment. Customer segment ini apa? Customer segment adalah terkait dengan kepada siapa kita menjual produk kita, siapa yang akan menjadi pembeli kita, calon pembeli kita. Nah, jadi di customer segment ini sangat penting karena di sini kita akan merancang sebuah tools bagaimana kemudian segmen ini harus tepat sasaran begitu. Misalnya kalau Anda menjual semacam rokok lalu Anda jual kepada perokok, kan itu tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, misalnya yang benar adalah kalau misalnya dia suka ngopi, terus Anda membuat warkopnya itu dekat dengan orang-orang yang punya rutinitas tinggi untuk ingin ngopi lah, seperti itu, perkantoran dan sebagainya. Itu jadi customer segmentnya harus ditentukan berdasarkan mapping yang tepat begitu. Itu yang kolom pertama. Jadi silakan ditentukan kepada siapa produk ide bisnis Anda dijual. Kemudian yang kedua adalah value proposition. Ini kolom yang kedua, nanti diisi. Value proposition ini adalah nilai atau keunggulan dari bisnis Anda. Apa yang membedakan bisnis Anda dengan yang lain, misalnya seperti itu. Kalau Anda misalnya menjual produk sejenis, kira-kira apa yang membedakan produk Anda dengan produk yang lain? Itu dijelaskan di value proposition. What special, apa yang menarik, seperti itu. Itu kolom kedua. Kemudian yang kolom yang ketiga, channel ya. Channel ini adalah saluran
pemasaran Anda. Anda menggunakan saluran pemasaran melalui media apa? Misalnya Anda menjual melalui apakah IG Story atau melalui WhatsApp Business, Facebook Ads, ya, Google dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, di channel ini ditentukan semua serta disertakan alasannya. Kemudian di kotak yang keempat diisi customer relationship, ya, customer relationship. Nah, kadang-kadang misalnya begini, kalau kita ke Indomaret, mohon maaf ya saya menyebutkan sebuah brand atau Alfamart begitu, tiba-tiba kita ditawari, Pak, apa Anda sudah punya member atau belum, begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kolom keempat ini, customer relationship. Bagaimana kemudian customer itu loyal terhadap bisnis kita. Nah, setidaknya kalau kita berikan customer itu semacam member begitu, pelanggan ini akan terikat dengan kita, seperti itu harapannya. Jadi misalnya customer relationship di kolom keempat Anda mengisi memberikan member, memberikan promo, memberikan apa begitu, memberikan diskon atau apa dan sebagainya. Nah, itu di kolom keempat. Kemudian kolom kelima Anda mengisi revenue stream. Revenue stream ini apa? Revenue stream ini adalah nilai tambah, ya, dari sebuah bisnis begitu. Katakanlah ide bisnis Anda menjual kerupuk singkong begitu. Nah, singkongnya kan jadi bahan utama. Nah, sementara batangnya, daunnya itu Anda apakan. Nah, itu yang menjadi nilai revenue stream, nilai tambah Anda. Jadi misalnya produk bahan utamanya adalah singkong, terus daunnya Anda apakan. Misalnya Anda buat kerupuk lagi sehingga bisa menambah nilai penjualan Anda selain produk singkongnya, seperti itu. Nah, jadi revenue stream. Nah, kalau misalnya kerajinan Anda bisa daur ulang atau apa begitu, nah itu yang dimaksud dengan revenue stream. Nah, kemudian di kotak ke-6 itu diisi key resources. Key resources ini terkait dengan sumber daya. Berapa karyawan Anda yang Anda butuhkan? Kalau Anda misalnya berlima, ada berapa orang begitu. Kemudian sumber dana begitu, berapa modal yang Anda butuhkan untuk ide bisnis tersebut atau bisnis tersebut. Nah, kemudian berapa furniture atau kelengkapan untuk membuat sebuah bisnis tersebut. Kemudian yang ketujuh, kolom ketujuh Anda mengisi key activity. Jadi key activity ini adalah aktivitas utama yang Anda lakukan di dalam menjalankan atau mengoperasikan bisnis tersebut. Nah, key activity ini bisa layaknya orang menjual, ya pasti ada pelayanan, ada promosi, ada produksi dan sebagainya. Nah, itu hal-hal itu yang Anda detailkan, Anda perlu jelaskan produksi berapa kali, penjualan dalam sebulan berapa dan sebagainya. Itu perlu ditegaskan di kolom ke-7. Kemudian kolom ke-8 itu Anda key partnership, ya. Kolom ke-8 Anda menuliskan semua yang termasuk di dalam key partner Anda atau yang disebut dengan rekanan utama Anda. Ya, rekanan ini dalam artian bahwa yang menjadi mitra. Misalnya Anda memproduksi singkongnya kan bukan dari Anda, pasti dari pihak kedua. Nah, pihak kedua itulah yang disebut dengan rekanan. Nah, jadi di mana kita mengambil bahan-bahan atau di mana kita melakukan mitra bisnis, ya itu semua dituliskan di key partnership. Nah, itu di kolom ke-8. Kemudian kolom ke-9 ini yang paling utama di dalam sebuah bisnis adalah cost structure. Nah,
Cost structure ini sangat penting karena di sini bisa dikatakan hidup matinya sebuah bisnis. Kadang-kadang pebisnis itu tidak memperhatikan cost structure ini, sehingga bisnisnya 1 bulan 2 bulan bagus, 3 bulannya hancur ya begitu, tiba-tiba drop penjualan dan sebagainya. Kenapa? Karena cost structure-nya kacau, tidak memperhatikan dengan baik cost structure. Nah, jadi struktur biayanya harus dijelaskan di situ. Dalam sebulan kita menghabiskan berapa, penjualan berapa, omset yang masuk berapa, kemudian biaya tenaga kerja, bahan baku, kemudian overhead pabrik ya begitu kurang lebih. Nah, itu semua harus didetailkan di dalam cost structure. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman yang menuliskan nanti di kolom bisnis ya disertakan 9 ini. Jadi tadi penjelasannya sudah lengkap. Saya kira kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti bisa menghubungi saya ya via di DM di Instagramnya atau di WhatsApp gitu. Demikian teman-teman. Semoga bisnis Anda berkembang, sukses luar biasa, dan semoga hal ini bermanfaat. Salam pencerahan, saya Coach Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.